Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Ahmad Fauzi dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Sebelumnya kita masuk dulu ke teori. Teori masuknya Islam ke Indonesia ini ada beberapa pakar yang mengungkapkan tiga teori. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini dikembangkan oleh Snook Hurgronce. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui pedagang India Muslim pada abad ke-13 Masehi. Lalu yang kedua ada teori Mekah. Islam dipercaya datang ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim pada abad ke-7 Masehi. Lalu ada teori Persia. Pada teori ini, Islam dipercaya masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum akhirnya ke Nusantara di Pulau Sumatera. Lalu di sini ada beberapa sarana yang dilakukan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui dengan adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Lalu yang kedua ada perkawinan. Banyak wanita pribumi yang ingin menjadi istri para saudagar muslim. Dikarenakan dari faktor ekonomi, para saudagar muslim memiliki status ekonomi yang lebih baik. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman. Lalu yang keempat ada tasawuf. Pada jalur ini, salah satu sifat khas dari ajarannya ini yaitu mengakomodasi budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak warga Indonesia yang tertarik untuk menerima ajaran tersebut. Lalu yang kelima ada kesenian. Pada jalur ini, kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang, dan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Lalu yang keenam ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu penyebaran Islam di wilayah ini. Lalu kita masuk kembangan Islam tiap daerah di Indonesia. Yang pertama ada di daerah Sumatera. Mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera yaitu di daerah pantai barat. Dari sana berkembang ke daerah lainnya, namun pada sejarah lainnya itu bermula di Pasai, Aceh Utara. Lalu yang kedua dari Pulau Kalimantan. Agama Islam mula-mula masuk ke pulau ini yaitu di daerah Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Pembawa agama Islam di daerah ini yaitu para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Lalu yang ketiga ada Sulawesi. Pada abad ke-16 Masehi, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa Datuk Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah mula-mula yang dimasuki Islam ke Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan. Lalu yang keempat ada di Pulau Jawa. Pada abad ke-11 Masehi, Islam masuk ke Pulau Jawa dibawa oleh para pedagang Arab dan mubalik dari Pasai. Perkembangan Islam di pulau ini termasuk sangat cepat, karena dilakukan oleh 9 wali yang dikenal dengan Wali Songo. Lalu di sini ada gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Untuk gerakan ini terdapat dua bagian, yaitu gerakan pendidikan dan sosial, serta gerakan politik. Untuk gerakan pendidikan dan sosial, yang pertama ada sekolah Tawalib. Untuk sekolah Tawalib, ini didirikan pada tanggal 15 Januari tahun 1919. Lalu yang kedua ada Jamiat Khoir, ini didirikan pada tanggal 17 Juli tahun 1905. Lalu yang ketiga ada Al-Irsyad, didirikan pada tanggal 16 September tahun 1914. Lalu ada Perserikatan Ulama, didirikan pada tahun 1911. Selanjutnya ada Nahdlatul Ulama, didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Lalu ada Muhammadiyah,
didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912. Dan yang terakhir ada Persatuan Islam atau Persis, didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923. Lalu untuk gerakan politik, pada awal abad 20, Islam mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, yaitu ormas atau organisasi sosial masyarakat, serta orsospol atau organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Lalu Orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Misalnya, berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Lalu di sini ada gap implementasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya dan tersebarnya Islam. Lalu ada meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. Lalu yang ketiga ada menjadikan semua aktivitas dalam hidup sebagai sarana syiar Islam dan dakwah. Dan dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.